didik untuk mempelajari materi ajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang direncanakan. Benar ya? Lanjut, tujuan dari pembelajaran terdiferensiasi adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ya, bukan hanya terdiferensiasi. Pembelajaran yang dulu PJBL, cooperative learning, discovery learning, ya kan, berbasis masalah, semuanya itu adalah untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Memang secara trademark bahwa pembelajaran terdiferensiasi ini adalah ikon, katakanlah trennya di kurikulum Merdeka. Tapi bukan berarti kurikulum Merdeka itu tidak membuka diri untuk model-model pembelajaran yang lain. Pada hakikatnya sama, tapi intinya adalah pemenuhan terhadap kebutuhan anak. Jadi kita melayani. Sebagai guru kita harus melayani anak ini maunya apa. Dan kita variasikan di dalam pembelajaran. Tidak boleh sama. Misalnya yang sama, yang terdahulu. Oke anak-anak semuanya, ada 40 anak nih di dalam kelas. 40 siswa ini silakan dikerjakan LKS halaman 50 ya, dari 1 sampai 50. Nah itu yang tidak boleh terjadi. Karena antara siswa yang satu dengan siswa yang lain yang ada di 40 orang anak di dalam kelas itu tentunya punya kemampuan yang berbeda-beda, punya kesiapan belajar yang berbeda-beda, tentunya gaya belajar juga mereka berbeda-beda ya. Profil belajar mereka juga berbeda-beda. Itu yang harus kita ketahui. Makanya sebagai guru yang baik itu laksanakan sebagai awalnya adalah melaksanakan asesmen awal. Kalaupun sekolah belum bisa memfasilitasi, kita bisa melaksanakan diagnosa awal untuk mengukur sejauh mana kemampuan anak, hobinya di mana, kesiapan belajarnya di mana, sebagai acuan kita untuk membuat kelas itu semakin menyenangkan sesuai dengan karakter ataupun sesuai dengan kebutuhan yang anak-anak inginkan. Kita tidak boleh memaksa Bapak Ibu, karena sejatinya pembelajaran kurikulum Merdeka adalah untuk menyenangkan anak, bukan untuk menghukum dan sebagainya. Bahwa pembelajaran berdiferensiasi kemudian kurikulum Merdeka ini sejatinya untuk memerdekakan anak supaya menjadi joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Sepakat Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Lanjut, dalam melakukan pembelajaran terdiferensiasi, pengelompokan peserta didik berdasarkan capaian atau hasil asesmen tidak mengarah pada terbentuknya persepsi tentang pengkategorian peserta didik ke dalam kelompok yang pintar dan tidak. Benar ya? Ya, sebenarnya bukan untuk itu, tapi kita harus tahu posisi anak untuk mengetahui kebutuhannya apa yang belum terpenuhi gitu. Misalnya kita ambil contoh pembelajaran matematika misalnya ya. Untuk menghitung misalnya. Nah, menghitung. Mereka juga bisa menghitungnya bisa berdasarkan angka-angka 4 tambah 4 sama dengan 8, itu satu. Kemudian ada juga anak yang sebagiannya lagi dia berdasarkan gambar visual yang dia, misalnya apel, ada 4 apel ditambah 4 gambar apel menjadi 8 gambar apel. Ada juga seperti itu. Ada juga anak yang terbiasa menggunakan misalnya dari lidi ada banyak nih dibuat ya, lidi ataupun misalnya kancingnya atau apa yang kecil-kecil, kelereng, kemudian ada yang manik-manik ya. Ya, anak tuh bisa dia langsung misalnya 4 diambil satu-satu, 4 tambah 4 jadi kayak sempoa. Jadi kita bebaskan seperti itu, tidak harus angka semuanya 4 tambah 4 sama dengan 8 gitu, tidak. Tapi boleh pendekatan yang lain dengan menggunakan apa sih yang anak inginkan. Mungkin mereka tertarik kepada visual, mungkin mereka tertarik kepada benda-benda, ya kan? Mungkin juga mereka tertarik kepada hal yang lain. Itu yang harus kita perhatikan. Tujuannya bukan untuk mengkotak-kotak, cuma untuk membuat suasana kelas itu menjadi praktis yang bisa memenuhi kebutuhan dari siswa itu sendiri. Oke, lanjut.
Dalam pembelajaran terdiferensiasi, pengelompokan peserta didik difokuskan berdasarkan gaya belajar peserta didik. Ini bagaimana ini gaya belajar? Usahakan tidak menggunakan gaya belajar ini fokusnya, tapi ke yang lain. Betul kata Ibu Dita tadi bahwa seorang anak itu bukan harus punya satu gaya belajar. Mungkin dia punya dua, mungkin dia punya visual dengan auditori, mungkin dia punya kinestetik dan auditori, atau dia punya ketiga-tiganya. Jadi jangan dikotak-kotakkan ya untuk gaya belajar, karena apalagi di usia anak-anak SMP, kemudian anak SD, mereka masih mencari jati diri. Sebenarnya saya ini belajarnya yang suka itu apa melihat gambar, apa mendengar, apa langsung melakukan atau mempraktikkan atau kinestetik seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kejujuran, tes kejujuran. Oke, silakan ditempelkan. Boleh ditempelkan di mana ini? Di kertas. Nah, di kertas ini jawaban Bapak Ibu, rekan-rekan semua silakan ditempelkan di sini. Nah. Yang coret-coret tidak diterima. Bercanda ya Bapak Ibu ya. Ya, silakan. Benar salah. Pak Boy boleh minta bantuannya? Boleh. Pak Ketua kelas. Boleh ditempel hasil kita di sini, boleh. Ya, pakai itu. Ya. Jadi apa namanya itu? Lem ya, lem kertas. Double tip. Bukan, apa itu namanya? Lem kertas. Lem kertas. Boleh di bawah, di bawah. Nah. Oke. Silakan. Tidak ada nama semuanya, tapi saya yakin jawaban rekan-rekan semuanya sudah terwakili bahwa dalam proses asesmen ataupun penilaian tentang IKM ini sudah menguasai. Boleh tepuk tangan semuanya buat kita pada hari ini. Oke, katanya jika mayoritas peserta memperoleh skor benar lebih dari 7, maka lanjut pada materi berlanjut pada materi asesmen awal pembelajaran terdiferensiasi. Nah, kalau kita lihat di sini, ini benar semua. Salah satu. Ini benar semua. Ini salah satu. Benar semua, benar semua, benar semua. Jadi boleh berarti ya sudah lebih dari 7 Bu Dita ya. Jadi kita bisa melaksanakan di dalam kelas untuk pembelajaran terdiferensiasi. Pak Boy boleh tempel lagi sebagai bentuk apresiasi kita terhadap rekan-rekan sudah membuat jawaban yang luar biasa pada hari ini tentang IKM. Boleh tepuk tangan buat Pak Boy, ketua kelas yang super sibuk. Oke. IKM ini harus punya semua, walaupun di awal ataupun berkembang siap dan mahir, tapi paling tidak kita harus kenal dulu dengan IKM ini. Kita harus daftarkan, dan SD 53 ini luar biasa sudah mendaftarkan diri di tahun yang pertama. Artinya kelas 2 sampai kelas 6 masih kurikulum sebelumnya? Masih ya? Oke. Kalau saya boleh bertanya, bagaimana dengan P5 di kelas 1 sudah dilaksanakan? Apa sudah ada modul tentang P5-nya? Di kelas 1? Oh, seadanya. Sama Bu, di SMP 14 juga ala kadarnya, karena kalau di SMP 14 itu udah masuk tahun ketiga sama dengan SMP 1. Cuma yang namanya kita kan berproses, nggak bisa langsung Bu ya. Jadi mulai dari awal. Boleh kira-kira share sama-sama kira-kira tema yang diangkat P5 di sini tentang apa, Bu? Kalau Iya. Iya. kalau pengalaman kemarin Pak
Jadi punya lahan berkebun gitu Pak. Iya, jadi temanya berkebun asik. Iya. Oke, jadi ada 7 tema itu, tidak boleh keluar dari 7 untuk SD ya. Jadi silakan dipilih. Kalau SMP itu yang paling gampang setiap tahun itu dikerjakan itu adalah suara demokrasi. Karena kan pemilihan OSIS dan sebagainya ya. Sekolah kecil pun harus melaksanakan itu. Jadi kita ambil yang gampang. Saya untuk menyampaikan tentang IKM, barangkali tentang komunitas belajar, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, lalu yang dianggap perlu seperti P5 nanti kita bahas bersama-sama. Tapi yang jelas sebelumnya saya menyampaikan dengan berdirinya saya di sini bukan berarti saya lebih hebat atau pengetahuan saya lebih bagus, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Kita sama-sama berdiri di sini menghadiri IKM ataupun pembebasan ini sama-sama kita dari nol, artinya kita sama-sama belajar. Kalaupun ada hal yang perlu kita bahas, kemudian yang perlu kita jawab bersama, ya kita cari jawaban, kemudian kita cari solusi untuk kemajuan, tentunya kemajuan di SD 71 Lebong. Jadi sekali lagi kita sama-sama sharing, jangan anggap kegiatan ini terlalu kaku, tidak Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Dan saya sangat senang hari ini bergabung dengan rekan-rekan dari SD 71. Terima kasih Bapak Kepala Sekolahnya, Pak Des, yang sudah memfasilitasi, yang berkenan untuk kami datangi, dari guru penggerak khususnya, kemudian dari PGP pada umumnya. Jadi sekali lagi sebelum kita mulai, saya mau bertanya kepada rekan-rekan semuanya di sini, kira-kira yang perlu kita bahas